Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1341 sampai bab 1350. Jadi kamu benar-benar ada di sini, Geralt. Seperti yang saya pikir, tidak ada di planet ini yang terlalu tersembunyi untuk saya. Penilaian saya akan selalu akurat, teriak Felton sambil tersenyum tipis. Geralt, cepat dan kalahkan penjahat ini sampai mati. Bukan hanya dia yang memotong lengan Sierra, tetapi jika kamu datang terlambat 1 detik, dia pasti sudah membunuhku juga. Teriak Monica sambil memelototi Felton. Ketakutan awalnya perlahan menghilang. Dengan lembut menepuk kepala Monica, Geralt kemudian menatap Felton dengan senyum tipis sebelum berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan sepercaya diri ini, Tuan Gunther. Bagaimanapun, selain dari penilaian Anda bahwa saya akan berada di desa ini, apalagi yang berhasil Anda prediksi?" "Oh, penasaran. Bukan, ya, saya memprediksi bahwa semua pelatihan dan keterampilan Anda akan terhapus oleh saya hari ini. Setelah itu, aku akan membawamu kembali ke Gunther Manor agar nenekku bisa berurusan denganmu. Atau apakah kamu lebih suka aku menghancurkanmu sendiri? Kamu sangat percaya diri. Aku akan memberimu itu. Agak terlalu percaya diri, menurutku, karena kamu belum melakukan apa-apa. Apa yang bisa aku katakan? Aku selalu seperti ini." Mendengar itu, Geralt kemudian mengangguk sebelum berkata, begitu. Sayangnya, saya harus mengecewakan Anda hari ini, Tuan Gunther. Leo, ambil tindakan, dan hati-hati dengan Annie yang mati. Setuju, raung Leo sambil mengangkat kepalanya sebelum melangkah maju. Sepersekian detik kemudian, suara ledakan meletus di sekitar Leo saat debu berterbangan kemana-mana. Meskipun dia bisa merasakan bahwa tanah dan bahkan gunung-gunung bergetar karena kekuatan besar yang dilepaskan Leo, Felton hanya menunjukkan senyum main-main sebelum mengejek. "Jadi sepertinya kamu telah menemukan dirimu sebagai penolong. Masalah besar." Namun, begitu dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Felton mendapati dirinya membeku di tempat saat senyumnya perlahan menghilang. Di tengah debu, Felton bisa melihat tubuh Leo terus tumbuh semakin besar. Pada saat dia selesai tumbuh, Leo berdiri setidaknya 3 meter, seorang pria raksasa. Seolah itu belum cukup mengintimidasi. Otot-otot di tubuhnya sekarang tampak menyerupai tekstur seperti baja. "Haya," gumam Felton saat kelopak matanya mulai berkedut dengan cepat. Sebelum Felton sempat pulih dari keterkejutannya, Leo sudah mulai berlari ke arahnya. Seolah itu belum cukup, meskipun dia belum terlalu dekat dengan Felton, Leo sudah menggunakan auranya yang luar biasa untuk mengunci Felton dengan kuat di tempatnya. Ini tidak bagus." Gumam Felton pelan saat dia segera mencoba menggunakan artefak sihir keluarga Gunther yang dia bawa. Dedet Annie. Namun, Leo sudah siap untuk Felton menggunakan taktik itu. Menyadari apa yang coba dilakukan Leo, pria bertubuh besar itu kemudian mengeluarkan raungan yang menusuk telinga lagi. Kekuatan raungan itu sendiri menyebabkan gendang telinga Felton berdering keras, membuat pikirannya benar-benar kosong. Dengan tubuhnya yang lumpuh sementara, Leo dengan mudah bisa melemparkan Felton ke udara. Sebelum melompat ke atas dan meninju Felton ke tanah, tepat di dada. Mendengar tulangnya retak, Felton langsung memuntahkan seteguk darah. Seluruh dunianya sekarang berputar saat tubuhnya dengan cepat turun ke tanah. Sementara Leo sibuk dengan Felton, Geralt sendiri sibuk melawan majikan keluarga Gunther, meskipun berkelahi terlalu berlebihan. Lagi pula, dia dengan cepat berurusan dengan semua tuan keluarga itu semudah dia memotong sayuran untuk makan malam. Dan mereka semua terbaring mati di tumpukan sekarang. Pindah kembali ke Felton. Tubuhnya bertabrakan sangat keras dengan tanah sehingga menyebabkan lubang besar terbentuk di sekelilingnya. Pada saat debu mereda, Leo sudah berjalan menuju pria lumpuh itu. Tangan besinya terkepal saat dia bersiap untuk meninju Felton lagi. Tidak ada keraguan bahwa jika pukulan kedua ini mendarat, Felton akan benar-benar menjadi tidak lebih dari daging cincang. Melihat itu, Geralt yang sudah selesai dengan majikan keluarga Gunther langsung berteriak, "Leo, tunggu." Dengan segala hormat, Tuan Crawford, tidak hanya anak arogan dan mendominasi ini yang melakukan terlalu banyak kejahatan jahat, tetapi dia juga berbohong kepada kita langsung di depan mata kita.
Saya benar-benar berpikir bahwa dia akan menjadi master yang luar biasa. Tetapi ternyata, dia hanyalah orang yang tidak berguna. Jawab Leo yang jelas terlihat seperti belum cukup bersenang-senang dan ingin terus menyerang. Pengamatan yang dilakukan Geralt setelah transformasi Leo adalah fakta bahwa Leo akhirnya menjadi terlalu tertarik untuk menghancurkan sesuatu. Bagaimanapun, Geralt dengan cepat menjawab, jangan bunuh dia dulu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Gunther. Terlebih lagi, aku pernah mendengar bahwa Lord Gunther sangat menyayanginya. Betul sekali, saya senang Anda masih sedikit realistis. Geralt, memang benar nenekku sangat menyayangiku. Jadi jika kau benar-benar membunuhku hari ini, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Dengan mengingat hal itu, cepat dan suruh monster ini untuk mundur sehingga kamu bisa kembali bersamaku untuk melihat nenekku. Jika Anda melakukannya, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan lagi. Pada saat Geralt memerintahkan Leo untuk berhenti, Felton sudah ketakutan setengah mati. Lagi pula, sejak dia masih kecil, dia sangat kuat dan tidak pernah benar-benar menganggap serius siapapun. Fakta bahwa dia benar-benar tidak berdaya sebelum monster yang bermutasi ini adalah pengalaman yang mengejutkan bagi Felton. Dan sebelum Geralt berteriak, Felton benar-benar berpikir bahwa dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan kata-kata terakhir. Apapun masalahnya, karena Geralt telah menyuruh monster itu untuk menunggu. Itu pasti menandakan bahwa dia sekarang berpikir dua kali untuk mengetahui seberapa kuat Gunther itu. Kesempatan, apapun yang bisa Anda bicarakan, tanya Geralt sambil menatap Felton yang masih terbaring di tanah sebelum bertepuk tangan. Yah, jika kamu membiarkanku pergi hari ini, aku akan memberitahu nenekku untuk tidak datang dan mempersulit mereka yang tinggal di kota kumuh ini. Jika tidak, yah, nenek pasti akan menyebabkan pertumpahan darah terjadi di sini. Jawab Felton, aku tidak yakin delusi apa yang kamu alami, tapi aku hanya menyuruh Leo untuk tidak segera membunuhmu karena membiarkanmu mati seperti ini pasti akan meminimalkan penderitaan nenekmu. Sekarang itu akan sangat disayangkan. Ejek Geralt sambil tersenyum. Begitu dia melihat senyum Geralt yang mengancam, Felton merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dan mungkin bahkan jiwanya membeku. Beberapa detik kemudian, dia tergagap. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu? Percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya bertanya-tanya bagaimana menghadapi Anda sepanjang perjalanan saya di sini. Pada akhirnya, saya menyimpulkan bahwa Anda masih sedikit berguna bagi saya. Dengan pemikiran itu, aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Apapun masalahnya, bersihkan dulu tempat kejadiannya. Leo, Anda dapat menyerahkan anak ini kepada saya. Perintah Geralt saat Leo segera mulai membuang banyak mayat segar dengan benar. Geralt, di sisi lain, pergi ke depan dan mengambil Ani mati dari tangan Felton. Berbeda dengan contoh bunga sebelumnya, bagaimanapun, yang ini terlihat seperti terbuat dari emas murni. Apa sebenarnya ini, Pak Gunther? Tanya Geralt. Itu Ibu Ani yang meninggal. Jawab Felton sambil memelototi Geralt. Meskipun dia marah, dia tidak lagi memancarkan sikap arogan dan mendominasi yang dia miliki sebelumnya. Anda ingin membunuh saya lebih awal. Bukan, Anda bastard. Aku akan membunuhmu sekarang, teriak Monica tiba-tiba saat dia berjalan ke Felton sebelum menamparkan pipinya dengan keras. Mata terbelalak kaget. Felton memelototi Monica, niat membunuh yang sangat besar di matanya saat dia meraung. Kamu Beasteristech. Anda pasti benar-benar lelah hidup. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku paling benci ditampar? Meskipun kemarahannya jelas seperti siang hari, karena Leo telah memotong beberapa meridian Felton sebelumnya. Felton bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Saat dia terus berjuang untuk bangun, Geralt berjongkok di sampingnya sebelum menamparkan pipinya yang lain. Beralih untuk menatap tajam ke arah Geralt, dia segera disambut oleh banyak tamparan yang lebih parah. Pada saat Geralt akhirnya memberinya ruang untuk bernapas, Felton mendapati dirinya menggertakkan giginya dalam kemarahan yang mendidih ketika dia berkata, "Bisakah kalian benar-benar tidak takut mati? Aku pasti akan menyuruh nenekku membunuh kalian semua jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan." Bahkan ketika dia masih muda, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Memikirkan bahwa orang-orang ini benar-benar menamparnya meskipun tahu dari keluarga mana dia berasal. Saya mohon Anda untuk bangun, Tuan Gunther. Jika Anda belum menyadarinya, Anda sudah berada di tangan saya sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat bertahan hidup cukup lama untuk berbicara dengan nenek Anda lagi? Berbicara tentang wanita tua itu, aku juga tidak akan melepaskannya. Jawab Geralt sambil mengangkat Felton dari tanah sebelum menariknya ke halaman pria parubaya itu. Begitu mereka berada di sana,
dia menjatuhkan Felton ke tanah sebelum menendang Felton beberapa meter jauhnya. Setelah itu, Geralt mulai mengisi 3 mangkuk dengan air sebelum perlahan-lahan mengaduk-aduk cairan segar di masing-masing mangkuk. Bingung, Monica yang selama ini mengikutinya dari dekat bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Geralt?" "Ah, aku sedang membuat sejenis racun. Itu dikenal sebagai sihir yang tak terhindarkan. Dan itu melibatkan air, tidak sepenuhnya. Tapi efeknya akan berlipat ganda dengan air." Mendengar itu, Felton yang masih memiliki tatapan dingin di matanya meskipun jejak ketakutan juga bisa terlihat tercermin di dalamnya sekarang lalu bertanya. "Sihir yang tak terhindarkan. Apa sebenarnya fungsinya?" "Aku senang kamu bertanya. Anda tahu, di antara semua teknik rahasia, ini adalah salah satu jenis sihir yang paling kejam. Setelah dimulai, seluruh tubuh Anda akan mulai gatal. Pada akhirnya, rasa gatal akan menjadi sangat parah sehingga Anda akan mulai menggaruk diri sendiri. Tetapi jangan berpikir itu akan berakhir setelah itu. Oh tidak, kamu akan terus menggaruk dan menggaruk sampai semua kulitmu terkelupas. Dan akhirnya, kamu akan menggaruk dirimu sendiri sampai mati." Jelas Geralt, semakin melebarkan matanya. Felton kemudian memperingatkan, "Kakao Bastard. Saya berani Anda tidak akan melakukannya." Aku tahu bahwa kamu menggertak." Mengabaikannya, Geralt terus saja menghabiskan racunnya. Begitu dia selesai, dia berjongkok tepat di sebelah tubuh lemas Felton sebelum memiringkan minuman sihir yang tak terhindarkan mendekatinya. Menyadari bahwa Geralt sangat serius, Felton dengan cepat mulai memohon, tolong. Saya salah, Tuan Crawford. Saya yang bersalah di sini. Jadi tolong jangan lakukan itu, Ten. Crawford, pahami bahwa saya hanya datang ke sini untuk menangkap Anda di bawah perintah nenek." Sial, dia bahkan bukan dalang dari semua ini. Dengan mengingat hal itu, kamu seharusnya tidak menyimpan dendammu padanya. Terlepas dari itu, sekali lagi, saya menekankan fakta bahwa saya terpaksa melakukan ini. Kakao bilang aku akan sangat berguna untukmu sebelumnya, kan? Biarkan saya membuktikan nilai saya untuk pernyataan itu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku bersumpah. Oh, apakah begitu? Nah, kalau begitu, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang Ibu Ani yang sudah meninggal ini? Nenek memberitahuku bahwa karena Det Ani biasa sudah dapat digunakan untuk menekan dan menahan energi yin fungsionalmu. Ibu Ani yang mati akan mengizinkanku untuk menaklukkanmu dengan hampir tanpa usaha sama sekali. Itu juga milik keluarga Gunther yang paling berharga. Tapi bagaimanapun, mengapa kita tidak menegosiasikannya? Jika Anda berjanji untuk tidak menggunakan racun itu pada saya, maka saya akan mengajari Anda cara menggunakan teknik rahasia Ani mati. Dan itu termasuk cara menggunakan Ibu Ani mati. Dengan mengingat hal itu, tolong selamatkan hidupku. Apa yang kamu katakan tentang itu? Tanya Felton sambil menelan ludah. Sejujurnya itu bukan ide yang terlalu buruk. Selain itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lain kepada Anda. Jika Anda menjawabnya dengan jujur, saya akan mempertimbangkan untuk tidak menanam racun di dalam diri Anda. Ejek Geralt, kamu bisa menanyakan apa saja padaku. Saya bersumpah untuk menjawab dengan jujur selama saya tahu jawabannya. Tolong, selamatkan hidupku, pinta Felton. Tidak mampu memikirkan hal lain selain bertahan hidup sekarang. Lagi pula, sementara dia awalnya berencana menggunakan keunggulan neneknya untuk menakut-nakuti Geralt, Geralt tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh ancamannya. Terlebih lagi, Felton benar-benar sangat takut dengan sihir yang baru saja dibuat Geralt. Metode Bastard itu terlalu jahat dan kejam. Sementara Felton benar-benar berharap dia bisa memakan Geralt hidup-hidup pada saat itu. Dia sangat menyadari siapa yang berkuasa sekarang. Akibatnya, dia dengan jujur mulai mengajari Geralt cara menggunakan teknik rahasia Ani mati dan Ibu Ani mati. Dia juga memastikan untuk menjawab semua pertanyaan Geralt sejujur mungkin. Setelah Geralt selesai dengan pertanyaannya, Felton menatap lurus ke mata Geralt sebelum berkata, Di sana, saya sudah menjawab setiap pertanyaan yang Anda ajukan. Dan saya yakin saya bahkan telah menambahkan beberapa informasi yang tidak Anda minta. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Dengan pemikiran itu, kamu bisa menyelamatkan hidupku sekarang, kan? Menyelamatkan hidupmu. Meskipun benar bahwa skor di antara kita berdua sekarang telah diselesaikan, pada akhirnya, kamu tetaplah orang yang memotong lengan Sierra. Dengan mengingat hal itu, saya masih belum menyelesaikan skor itu dengan Anda. Tetapi saya memiliki solusi sempurna untuk masalah itu. Saya hanya akan menanamkan racun ke dalam diri Anda dan dengan itu, saya akan mempertimbangkan setiap darah buruk yang kita miliki sebelum ini untuk dilakukan dan diakhiri. Jawab Geralt sambil tersenyum.
Kamu, Anda Beasteris Bintang. Beraninya kamu membodohiku. Raung Felton yang marah saat urat biru langsung mulai menampakkan diri di dahinya. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan melepaskanmu begitu saja? Bocah bodoh. Ejek Geralt sebelum memiringkan isi mangkuk ke Felton. Dalam waktu singkat, Geralt telah berhasil menanamkan sihir yang tak terhindarkan ke dalam tubuh Felton. Kamu benar-benar Beasteris Stark. Aku akan membunuhmu. Aku akan mengirismu menjadi ribuan bagian jika kamu tidak membuang racunnya sekarang juga. Teriak Felton hampir histeris saat dia langsung mulai berjuang mati-matian di tanah. Melihat emosi kemarahan dan ketakutan yang kuat muncul di wajah Felton, Geralt hanya menjawab, hapus. Anda tidak tahu mengapa itu disebut sihir yang tak terhindarkan, bukan? Apakah ada makna di balik nama itu? Meskipun itu hanya dianggap sebagai salah satu sihir yang lebih ganas di antara teknik rahasia, itu tidak diragukan lagi. Yang paling kuat, dan untuk alasan yang bagus juga. Lagi pula, benar-benar tidak ada cara untuk menghilangkannya. Asal tahu saja, hanya catatan pembuatan sihir khusus ini yang ditemukan di buku teknik rahasia. Dengan mengingat hal itu, tidak ada yang benar-benar tahu cara menghapusnya. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir terlalu cepat karena saya belum mengaktifkan racunnya. Namun, efek dari sihir yang tak terhindarkan akan langsung mulai berlaku begitu Anda menggunakan kekuatan batin Anda. Anggap ini sebagai peringatan dan jangan salahkan saya jika saatnya tiba ketika Anda mengaktifkan kekuatan batin Anda atas kemauan Anda sendiri dan memicu racun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahkan jika Anda berhasil menemukan master untuk mencoba membantu menghilangkan sihir dari tubuh Anda di masa depan, pastikan Anda secara tidak sengaja menggunakan ki penting untuk memaksanya keluar. Jelas Geralt sambil tertawa. Tidak ada cara untuk menghapusnya. Kamu, geram Felton, merasa sangat frustrasi. Meskipun marah, bagaimanapun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Geralt. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk menenangkan diri adalah meraih tanah di tanah. Sementara dia ingin mencoba memohon belas kasihan, dia menahan diri karena Geralt sudah menanamkan sihir di tubuhnya. Dengan mengingat hal itu, selama Geralt merasa tidak puas, dia dapat dengan mudah memicu racun, menyebabkan segalanya menjadi sangat buruk dengan sangat cepat. Pada saat itu, Leo yang telah berubah kembali ke keadaan semula berjalan dan menendang Leo beberapa kali sebelum berkata, semuanya sudah selesai, Tuan Crawford. Mengapa anak muda ini belum mati? Apakah ada alasan untuk membuatnya tetap hidup? Dia masih sedikit berguna bagiku. Meskipun kamu bisa menghancurkan kekuatan batinnya nanti sebelum melemparkannya ke ruang bawah tanah dan menguncinya di sana. Juga, saya akan menugaskan Anda untuk tinggal di sini di kota kumuh untuk melindungi Monica dan penduduk desa lainnya. Sementara saya sudah memberitahu Felton untuk mengirim pesan teks untuk memberitahu bawahan keluarga Gunther untuk mengubah target mereka. Saya akan merasa lebih baik jika Anda tetap di sini, untuk berjaga-jaga. Jawab Geralt, baiklah. Tuan Crawford, apa yang akan kamu lakukan selama ini? Oh, aku akan mencari Rosie Slough. Jangan khawatir, aku bisa pergi sendiri, kata Geralt sebelum segera berbalik untuk pergi, berniat mencari Seth dan Suri lagi. Ayo, anak muda, aku akan melemparkanmu ke ruang bawah tanah, kata Leo sambil tertawa kecil sebelum mengangkat Felton dengan satu tangan. Dalam keadaannya saat ini, Felton merasa dia hanyalah seorang gadis kecil yang bahkan tidak berani melawan atau membalas. Untuk urusan Geralt, Suri memastikan untuk menghubungi Rosie begitu siang tiba, memberitahunya bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Karena betapa Rosie mempercayai Suri, dia setuju untuk bertemu Geralt meskipun jadwalnya sibuk. Dengan itu, Geralt, Suri, dan Seth kemudian langsung menuju perusahaan di kota Kerton tempat Rosie berada saat ini. Setelah bertemu dengannya, Geralt dapat langsung merasakan bahwa Rosie memiliki aura yang sangat kuat, seperti yang dia duga. Dengan kata lain, dia memiliki tubuh yang sempurna untuk beradaptasi dengan wanita berbaju putih. Bagaimanapun, dengan ketiganya sekarang berdiri di depannya, wanita berkulit putih dan cantik itu yang tampak seperti ketua yang cukup mendominasi pada usia sekitar 27 tahun bertanya, Anda Crawford, kan? Suri mengatakan kepada saya bahwa Anda sedang mencari saya. Apa yang bisa saya bantu? Senang bertemu dengan Anda, Ketua Slough. Saya akan memotong langsung ke pengejaran dan mengatakan bahwa saya meminta Anda untuk datang ke suatu tempat dengan saya. Lebih khusus lagi, saya ingin meminjam Anda kurang dari 3 hari. Tentu saja, saya tidak meminta Anda melakukannya secara gratis. Dari apa yang saya dengar dari Suri, perusahaan Anda tampaknya sedang mengalami krisis keuangan besar-besaran.
Apakah saya benar? Saya akan mengatakannya sekarang bahwa jika Anda menyetujui permintaan saya bersedia memberi Anda kompensasi lebih dari 10 kali lipat dari jumlah hutang Anda saat ini. Jawab Geralt tanpa berbelit-belit. Setelah mendengar itu, Rosie mendapati dirinya sedikit mengernyit. Dengan senyum pahit, dia kemudian berkata, "Saya minta maaf, Mer. Crawford, tapi apa sebenarnya yang Anda maksud dengan meminjam? Saya khawatir apa yang Anda minta terlalu merepotkan untuk saya patuhi." Meskipun dia segera menolak permintaannya, Rosie tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa orang yang tampan dan halus ini. Apa yang dia maksud dengan meminjam dia? Terlebih lagi, jumlah yang dia butuhkan untuk mengatasi krisis keuangan perusahaannya setidaknya 100 juta dolar. Mengikuti apa yang dia sarankan, bukankah 10 kali lipat dari jumlah itu menjadi 1 miliar dolar? Karena itu jelas terdengar sulit dipercaya, Rosie dengan cepat menyimpulkan bahwa Geralt bukanlah orang yang dapat diandalkan. Dengan mengingat hal itu, dia hanya berdiri untuk pergi sehingga dia bisa menyelesaikan percakapan aneh ini. Pada saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar, yang menyatakan, "Tuan Kafein, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Ketua kita sedang bertemu dengan seorang tamu sekarang." Semua dia bertemu adalah Germo, bukan? Sekarang menyingkir dariku, aku akan bertemu Rosie, kata Mer. Kafein sambil membanting pintu kantor hingga terbuka. Setelah itu, semua orang menyaksikan seorang lelaki tua berjubah yang kelihatannya berusia sekitar 60 tahun dengan janggut dan topi bulu di kepalanya, memasuki ruangan bersama pengawalnya. Jika 4 orang di dalam kantor tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan berasumsi bahwa lelaki tua itu berasal dari suatu band. Dengan tangan di sakunya, Tuan Kafein kemudian berkata dengan riang, "Bawahanmu benar-benar terlalu bodoh, Rosie. Bisakah Anda bayangkan dia benar-benar mencoba menghentikan saya memasuki kantor Anda? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kamu sudah bertunangan denganku? Maafkan aku, Titus, apakah kamu sudah gila? Siapa yang bertunangan denganmu? Juga, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kantor saya adalah tempat yang bisa Anda masuki kapanpun Anda mau?" Balas Rosie. Dari apa yang bisa dilihat Geralt, ekspresi jijik Rosie sudah lebih dari cukup untuk memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada Titus. "Bagaimanapun, apakah kamu tidak tertarik untuk mencari tahu mengapa aku dengan cemas datang untuk mencarimu hari ini? Jangan khawatir, saya punya Anda tertutup. Lihat, dengan ibumu yang saat ini sangat sakit dan dalam keadaan vegetatif. Aku pergi ke depan dan mengambil inisiatif untuk menemukan dokter terbaik untukmu." Dokter yang dimaksud adalah Dokter Yifian Zhu, dan dia terkenal karena menyembuhkan beberapa pasien lain yang juga dalam kondisi vegetatif. Jelas Titus sambil cepat-cepat memperkenalkan Yifian kepada Rosie. Mendengar itu, Rosie yang awalnya berencana untuk cemberut dan mengusir Titus keluar dari kantornya dengan marah mendapati dirinya menahan lidahnya saat dia menelan ludah dan berbalik untuk melihat Dokter Zhu sebelum berkata, "Apakah dia orangnya?" "Memang saya, Nona lambat. Asal tahu saja, Tuan Kafein memohon padaku untuk waktu yang lama sebelum akhirnya aku setuju untuk datang. Dia benar-benar bersedia menghabiskan banyak usaha untukmu," kata dokter sambil meletakkan lengan kirinya di punggungnya sambil membelai janggutnya dengan tangan kanannya. Pose yang menunjukkan bahwa dia benar-benar ahli yang terkenal di dunia. Dengar itu, "Rosie, apakah Anda melihat betapa saya peduli tentang Anda sekarang? Omong-omong, siapa Germo itu?" dengus Titus sambil menatap Geralt dengan tatapan bermusuhan. "Aku juga tidak mengenalnya. Apapun itu, ada hal lain yang harus saya tangani, Ten Crawford. Juga, saya khawatir saya tidak akan dapat membantu dengan permintaan Anda. Sekarang jika Anda permisi, saya harus menjaga ibu saya untuk saat ini," kata Rosalie. Sejujurnya, jika bukan karena Suri yang membawa Geralt hari ini, Rosie pasti sudah mengeluarkan seseorang untuk mengusirnya sehingga dia tidak perlu membuang banyak waktu untuk itu. Dia di tempat pertama. "Saya benar-benar memohon Anda untuk mempertimbangkan kembali proposal saya, Ketua Slow. Lagi pula, saya sudah menawarkan Anda persyaratan yang sangat murah hati, dan Anda akan dapat menerima banyak uang bahkan tanpa melakukan banyak hal. Untuk mempermanis kesepakatan, aku akan mengobati penyakit ibumu selama kamu menyetujui lamaranku." Jawab Geralt. "Itu benar, Ketua lambat. Dia mampu melakukan itu," tambah Suri. Sejujurnya, Suri telah mencoba yang terbaik untuk merekomendasikan Geralt kepada Rosie karena dia ingin dia membantu merawat ibu Rosie. Lagi pula, Suri tahu pasti betapa penyakit ibu Ketua Slow selalu merugikan Rosie. Terlebih lagi, Suri yakin Geralt bisa membantu karena dia sudah mendapat kehormatan menyaksikan keterampilan medis magis Geralt ketika dia merawat kakeknya. Lagi pula,
hanya butuh sekitar setengah jam setelah menelan pelet oksiblut Geral untuk membuat ekspresi kakeknya menjadi lebih kasar dari sebelumnya. Faktanya, dia bahkan mampu berdiri lagi pada saat itu. Dengan pemikiran itu, Suri tahu pasti bahwa menyebut Geral sebagai dokter jenius tidak berlebihan. Kamu bisa mengobati penyakit juga? Tanya Rossi dengan sangat tidak percaya. Dia sudah mendapat kesan bahwa Geral adalah orang yang sedikit tidak bisa diandalkan. Lagi pula, meskipun baru saja bertemu dengannya, dia mengklaim bahwa dia akan membantunya mengatasi krisis keuangan perusahaannya. Seolah itu belum cukup, dia sekarang mengatakan bahwa dia mampu menyembuhkan ibunya yang sakit. Tidak mungkin dia akan jatuh untuk itu. Saya menghargai sikap itu, Crawford, tetapi saya merasa lebih percaya pada dokter jawab Rossi sambil mengutarakan pikirannya tanpa ragu sedikit pun. Saat dia memerintahkan bawahannya untuk mengusirnya, Geral hanya tersenyum halus sebelum berkata, "Terserah dirimu, Ketua Lambat. Semoga Anda tidak datang untuk menyesali keputusan Anda." Sementara Rossi tidak menjawabnya, Titus yang selama ini berdiri dengan tidak sabar di samping bentak, "Sialan, bocah. Tidakkah kamu mengerti apa yang coba dikatakan Rossi? Anda hanyalah seorang anak muda yang bahkan belum banyak melihat dunia ini. Beraninya kamu bahkan mengklaim bahwa kamu mampu menyembuhkan penyakit. Sejujurnya, saya pikir Anda hanya memiliki motif tersembunyi untuk mencoba mendekati tunangan saya. Usir orang ini segera, Hiro. Dengan segala hormat, Tuan Kavin, saya bersumpah tidak akan pernah menyerang siapapun tanpa senjata. Seandainya pria ini mencoba menyerangmu lebih dulu, aku pasti sudah memberinya pelajaran sekarang. Namun, dia tidak hanya tidak melakukan itu, tetapi dia tidak memegang senjata sama sekali. Dia hanya terlihat seperti Yo biasa dan aku tidak bisa menyakiti orang seperti itu. Jawab Hiro yang selama ini berdiri di belakang Tuan Kavin dengan tangan bersilang sambil menyipitkan matanya sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Meskipun Hiro memancarkan aura yang agak arogan dan mendominasi, Titus hanya membalas, "Ini bukan waktunya untuk memikirkan sumpahmu. Cukup beri dia pelajaran, dan sebenarnya apa yang kamu perintahkan untuk dia lakukan. Apapun masalahnya, Crawford datang menemui saya hari ini, jadi jangan lakukan apapun padanya sekarang. Anda tidak bisa hanya bertindak sembarangan sesuka Anda hanya karena Anda memiliki tuan di sisi Anda." Jawab Rossi, meskipun dia tidak terlalu menyukai Geral. Pada akhirnya, Surilah yang membawanya ke sini. Karena dia memperlakukan Suri seperti saudara perempuan dan sahabatnya, Rossi turun tangan untuk menghentikan Titus, hanya untuk memberinya sedikit wajah. Jika bukan Suri yang mengundang Geral, Rossi diam-diam berharap Titus mau memberi pelajaran yang bagus pada pemuda ini yang tidak tahu apa-apa. "Kau dengar itu, bocah. Rossi sudah memohon atas namamu. Jadi sebaiknya kamu segera pergi. Kalau tidak, saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya sebenarnya," memperingatkan Titus. Mendengar itu, Geral hanya terkekeh dengan senyum masam sambil menggelengkan kepalanya. "Kau, dasar anak nakal. Apa yang kamu tertawakan?" geram Titus. Dari kelihatannya, dia sepertinya memandangmu dengan jijik. "Tuan Kavin," kata Yvian yang selama ini diam. "Aku menertawakan betapa kamu terlalu percaya diri, memikirkan bahwa seseorang sepertimu masih layak menyandang gelar Kavin, apakah kamu bahkan tidak menyadari kemampuanmu sendiri?" balas Geral saat dia bergerak ke pintu untuk pergi. Namun, Hiro tiba-tiba menghalangi jalan Geral, tangannya masih bersilang sambil menyipitkan matanya sebelum berkata, "Sekarang setelah kau menghina Tuan Kavin, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku sedang memberimu pelajaran di sini dan sekarang." Cara dia berbicara menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah semut yang menyedihkan baginya. Itu adalah kesombongan seorang pejuang. "Kau tahu, setelah mendengarmu terus mengoceh tentang mengajariku pelajaran, aku jadi penasaran dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Terlepas dari itu, saya harap Anda mengerti bahwa menyembuhkan ibu Anda dan menangani krisis keuangan perusahaan Anda hanya karena niat baik. Menolak permintaan saya adalah masalah lain sama sekali." Geral memperingatkan setelah berbalik untuk melihat Rossi dengan senyum masam. "Demi F***, apakah Anda benar-benar mengancam tunangan saya tepat di depan saya? Pukul dia sampai mati, Hiro," perintah Titus. "Sepertinya aku harus membuat pengecualian untuk berurusan dengan semut ini hari ini," jawab Hiro sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya masih enggan untuk melanggar sumpahnya saat dia maju selangkah. Hiro kedua cukup dekat dengan Geral. Namun, Geral hanya mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hiro dengan punggung tangannya.
Sementara Geralt tidak benar-benar menggunakan kekuatan sebanyak itu, hanya memanfaatkan inersia dari mengangkat lengannya untuk memukul hero-hero, akhirnya berputar 2 kali di udara sebelum akhirnya mendarat di atas meja kopi yang, pada gilirannya, hancur berkeping-keping. Dengan pipinya yang sekarang sangat bengkak saat dia meludahkan beberapa gigi yang patah. Pada saat dia menyadari apa yang baru saja terjadi, Hiro sangat terkejut dan tercengang. Orang ini sekuat ini selama ini. Hiro bahkan tidak bisa menahan pukulan yang tiba-tiba dan berat itu sedikit pun. Bagaimana itu mungkin? Pada titik ini, Titus sangat terkejut sehingga dia hanya bisa menelan ludah dengan ngeri saat dia mundur selangkah. Bahkan Rossi mendapati kelopak matanya sedikit berkedut. Keahlian Geralt sekarang terlihat, dan itu jauh melebihi harapannya. Apa kau tahu siapa aku? Saya bos dari grup Kavin. Teriak Titus segera setelah dia sadar kembali. Kelompok Kavin ini. Kelompok Kavin itu, aku sudah mati rasa mendengar kamu mengatakan itu. Apakah Anda sejujurnya masih mencoba menggunakan grup Kavin milik Anda untuk mengancam saya? Geram Geralt sambil memelototi Titus dengan ekspresi dingin. Silaunya saja membuat Titus merasa seolah-olah ada arus listrik yang baru saja mengaliri tubuhnya. Bergidik ketakutan. Dia tidak tahu dari mana kepanikan ini berasal. Tetapi apapun masalahnya, dia sangat ketakutan sehingga rasanya hidupnya bahkan bukan miliknya lagi. Dengan itu, dia segera mengangguk dalam keadaan ketakutan saat dia berkata, tolong jangan pukul aku. Kamu benar, semua yang kamu katakan mulai sekarang adalah benar. Aku belum perlu memukulmu, geram Geralt sambil menatap Titus dengan jijik. Setelah itu, dia kemudian berbalik untuk melihat Rossi sebelum berkata, Nona Slow, saya memberi Anda waktu sebentar untuk mempertimbangkannya kembali. Sekali lagi, perhatikan bahwa selama Anda menyetujui permintaan saya akan memperlakukan ibu Anda serta memberi Anda kompensasi lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Anda butuhkan untuk mengatasi krisis keuangan Anda. Setelah menamparkan Hiro, aura asli Geralt menyala. Dan di mata Rossi, dia tidak lagi terlihat seperti penipu. Sebaliknya, dia sekarang merasa seperti seseorang yang sangat kuat dan menakutkan. Dengan kata lain, dia akhirnya mulai percaya pada kata-kata Geralt. Sementara Rossi benar-benar ingin menyetujui permintaannya sekarang, dia tidak bisa terbiasa dengan sikap arogan Geralt yang tak tertahankan. Anda mengatakan akan membantu saya, tetapi saya bertanya-tanya seberapa benar pernyataan itu sebenarnya. Lagi pula, perusahaan saya menghadapi krisis keuangan besar-besaran, dan saya membutuhkan setidaknya 100 juta dolar untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Anda bilang Anda bersedia memberi saya kompensasi 10 kali lipat dari jumlah itu, kan? Apakah pernyataan Anda masih berlaku? Jawab Rossi, merasa sangat tidak yakin. Oh, hanya 100 juta dolar, tanya Geralt, merasa benar-benar terkejut. Melihat itu, Rossi menarik napas dalam-dalam. Siapa sebenarnya orang ini? Betul sekali. Sementara saya hanya membutuhkan 100 juta dolar. 10 kali lipat dari itu akan mengubah jumlah kompensasi menjadi 1 miliar dolar. Apakah Anda bersedia menyerahkannya begitu saja? Tanya Rossi. Kenapa tidak? Jawab Geralt dengan anggukan. Apa? Kamu, karena kamu sangat bersedia membayar lebih dari 1 miliar dolar. Lalu mengapa kamu tidak memberiku 10 miliar dolar saja? Kata Rossi. Matanya sekarang benar-benar terbelalak kaget. Bahkan Titus pun kaget tak bisa berkata-kata saat itu. Namun, saat melihat Geralt menggelengkan kepalanya, sedikit rasa jijik terpancar di mata Rossi saat dia berpikir, dan di sini saya pikir Anda benar-benar orang kaya. Dia langsung memakan kata-katanya. Namun, begitu dia melihat Geralt mengeluarkan cek dari sakunya. Ini cek khusus yang saya dapatkan dari bank sebelum saya datang ke sini. Anda tahu, tidak ada batasan untuk cek ini. Dan selama Anda setuju dengan permintaan saya, Anda dapat mengisi berapapun jumlah yang ingin Anda peroleh dari cek ini. Tidak perlu menahan sama sekali. Tulis saja angka apapun yang bisa kamu bayangkan, kata Geralt sambil menyerahkan cek itu kepada Rossi. Saat itu, semua orang di ruangan itu menatapnya dengan kaget. Tidak ada yang akan percaya pernyataan Geralt jika mereka tidak mendengarnya mengatakannya dengan telinga mereka sendiri. Meski begitu, sementara Rossi tidak diragukan lagi telah mendengar lamarannya dengan sangat jelas kali ini dan juga sadar bahwa cek khusus adalah yang sebenarnya, dia masih memiliki perasaan yang mengganggu bahwa Geralt hanya membual. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan cek itu, Rossi benar-benar bertanya-tanya apakah dia akan benar-benar bersedia menyerahkan uang itu jika dia menuliskan 5 miliar dolar pada cek itu. Jumlah yang bahkan tidak mungkin Rossi dapatkan berani menaikkan lebih jauh. Titus sendiri terlalu tercengang bahkan untuk menutup mulutnya sekarang.
Sudah 2 menit. Apakah Anda sudah memikirkan semuanya? Jika sudah, lanjutkan dan isi angka apapun yang Anda suka dicek, tambah Gerald dengan senyum halus. Kaulah yang menyarankan ini. Oke, saya benar-benar dapat menulis jumlah berapapun yang saya inginkan pada cek ini. Benar. Tidak ada penarikan kembali, gerutu Rossi karena kesal. Seperti yang saya katakan, berapapun jumlah yang Anda inginkan. Baik, Anda kaya raya, bukan? Lalu saya menuliskan 5 miliar dolar di cek itu, kata Rossi. Masih berpikir bahwa Gerald hanya membual. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah dia telah menonton terlalu banyak drama televisi dalam hidupnya. Memikirkan bahwa dia benar-benar berani memberinya cek begitu saja sebelum menyuruhnya mengisi jumlah yang dia inginkan. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan mengatakan dia hanya meniru protagonis dari beberapa serial drama yang dia tonton. Sial, bahkan dalam drama, orang yang menerima cek masih akan menuliskan jumlah uang yang dapat diatur untuk dibayar oleh protagonis. Tidak ada yang melebihi puluhan juta dolar, itu pasti. Namun, karena Gerald masih membual ini secara berlebihan, Rossi tidak akan memberikan muka kepadanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang protagonis? Saya peringatkan Anda, begitu saya menuliskan jumlah itu, cek itu akan berlaku efektif menurut undang-undang dan Anda harus segera menelepon bank untuk menyerahkan uang itu kepada saya. Masih belum terlambat untuk menarik kembali pernyataanmu, tahu, kata Rossi, memberi Gerald peringatan terakhirnya. Ketua lambat, tolong jangan menganggapnya terlalu serius. Pinta Suri yang terlalu kaget bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun selama ini tiba-tiba. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Berapapun jumlah yang kamu inginkan. Saya juga sudah memberitahu bank sebelumnya. Jadi segera setelah Anda menulis sebanyak yang Anda inginkan, Anda dapat langsung pergi ke bank untuk mentransfer uang langsung kepada Anda. Jawab Gerald dengan senyum masam di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Itu hanya 5 miliar dolar, kan? Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan besar tentang hal itu? Kamu, sangat baik. Saya menulisnya sekarang juga, kata Rossi sambil menggigit bibir bawahnya sebelum menuliskan jumlah persisnya di cek itu. Setelah itu, dia segera menelepon bank menggunakan nomor yang tertulis di cek khusus. Setelah beberapa saat, panggilan itu diangkat dan suara wanita yang manis segera berkata, "Selamat siang. Anda pasti Nona Rossi Slow, kan? Tolong beritahu saya jumlah yang Anda tulis di cek serta nomor rekening bank Anda. Kami akan segera mentransfer uangnya ke rekening bank Anda." Sambil menelan ludah, Rossi kemudian menyatakan informasi yang diminta oleh tenaga penjualan itu. Setelah itu, wanita yang terdengar manis kemudian segera memulai proses transfer sambil berkata, "Terima kasih. Tolong tunggu sebentar." Jelas pada titik ini bahwa pelanggan seperti Gerald bahkan tidak perlu berada di sana secara langsung untuk transaksi semacam itu. Lagi pula, kata-katanya sendiri adalah sertifikasi terbesar, dan segera, Rossi menerima pemberitahuan. Transfer berhasil, di ponselnya. Menatap teleponnya, Rossi mendapati dirinya menelan ludah sebelum berbalik untuk melihat Gerald dengan sangat tidak percaya. Dia benar-benar baru saja memberinya 5 miliar dolar. Kau, bagaimana? Bagaimana mungkin kau bisa sekaya ini? Bagaimana jika saya menulis 50 miliar dolar alih-alih 5 miliar di cek tadi? Tanya Rossi yang terperangah. Jadi bagaimana jika Anda menulis 50 miliar dolar? Ini hanya tambahan nol, kan? Masalah besar. Jawab Gerald. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa orang begitu mementingkan uang. Lagi pula, Gerald sendiri terus-menerus bertanya-tanya bagaimana dia bisa kembali menjalani hidupnya sebagai orang miskin. Oh, betapa dia merindukan hari-harinya yang santai dan menyenangkan sebagai orang miskin. Ini hanya tambahan nol, seru Rossi. Sekali lagi terkejut dengan kata-kata Gerald. Bisakah seseorang datang dan menghajar pria ini? Dia terlalu berlebihan, bagaimanapun. Karena bagian pembayaran sudah diselesaikan. Ayo pergi, kata Gerald, menghadang. Kemana? Tanya Rossi penasaran. Bukankah ibumu sakit parah? Saya akan menyembuhkannya terlebih dahulu dan setelah itu, saya harap Anda akan tetap pada akhir kesepakatan Anda dan mengizinkan saya untuk meminjam Anda selama 3 hari. Setelah 3 hari habis, tugas Anda akan berhasil diselesaikan. Jika Anda masih merasa bahwa uang kompensasi tidak cukup saat itu, Anda bebas untuk meminta lebih banyak kepada saya. Sial, jika Anda lebih suka cek lain seperti yang sebelumnya, saya juga tidak masalah. Jawab Gerald sambil memasukkan tangannya ke sakunya sebelum berjalan ke pintu. Begitu dia berjalan melewati Titus, Titus langsung membungkuk hormat ke arah Gerald sambil berteriak, "Kakak." Dia sekarang menyesal menilai Gerald hanya dari penampilannya. Bagaimanapun,
Geralt adalah orang yang benar-benar cakap dan tegas. Terlebih lagi, bagi seseorang yang begitu santai menyerahkan cek kosong kepada seseorang dan menyuruh mereka menulis sebanyak yang mereka inginkan. Seberapa kaya dia bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Memahami bahwa dia hampir menyinggung sosok yang kuat ini sebelumnya, Titus sekarang benar-benar merasa ingin mati. Terlepas dari itu, meskipun Geralt hanya memilih untuk mengabaikan Titus saat tangannya menggenggam kenop pintu, dia tiba-tiba mendengar orang lain dari belakangnya memanggil, "Kakak." Itu adalah Hiro, dan pria yang terluka yang akhirnya berhasil berjuang untuk berdiri menghempaskan diri ke sofa sebelum menambahkan. Aku menggunakan kekuatan penuhku untuk melawanmu sebelumnya. Berpikir bahwa kamu tidak akan pernah bisa menahan seranganku, pukulan. Tapi kamu terlalu kuat barusan. Katakan padaku, saudara, berapa banyak kekuatan yang sebenarnya kamu gunakan padaku sebelumnya? Berbalik untuk melihat Hiro dengan santai, Geralt hanya menjawab, kekuatan. Saya hampir tidak menggunakan sama sekali. Sejujurnya, itu hanya lambaian tanganku yang sederhana. Apa? Seru Hiro yang tercengang saat Geralt berjalan keluar pintu tanpa berbalik. Pada saat itulah Rossi akhirnya mau percaya bahwa pria yang tampak jujur ini benar-benar master top yang otentik, luar biasa, dan misterius. Dia begitu kuat sehingga sejujurnya, Rossi merasa dia tidak punya pilihan lain selain percaya padanya. Tetap saja, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia ingin meminjamnya selama 3 hari. Apakah dia berencana melakukan sesuatu dengannya? Lagi pula, dia sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengkompensasinya, dan dia bahkan bersedia merawat ibunya. Kenapa dia melakukan semua itu hanya untuk menghabiskan waktu bersamanya? Mungkin, saat beberapa pikiran kacau melintas di benak Rossi, dia mendapati dirinya dengan cepat tersadar darinya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Wajah cantiknya sekarang memerah sangat parah. Rossi mulai berlari mengejar Geralt. Sementara itu, di Gunther Manor, Iret menghadap salah satu bawahannya saat dia bertanya, "Baiklah. Apakah Anda berhasil menghubungi Felton? Bukankah dia pergi untuk menangkap Geralt? Kenapa dia belum kembali?" Meskipun benar bahwa dia pergi untuk menangkap Geralt, Tuan Felton mengirim pesan kepada kami sebelumnya yang menyatakan bahwa Geralt telah melarikan diri ke pegunungan, Lady Gunther. Sementara kami segera mencoba menghubunginya setelah itu, kami segera menyadari bahwa kami tidak dapat menghubunginya. Dari apa yang bisa kita asumsikan, dia mengejar Geralt sejauh ini ke atas gunung hingga dia mencapai area yang tidak memiliki sinyal. Jelas salah satu bawahan dengan hormat. Dari apa yang saya tahu, Geralt saat ini hanyalah Master Spirit Earth Realm yang terbaik. Dengan pemikiran itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Felton untuk mengalahkannya sama sekali. Terlebih lagi, dia bahkan membawa Death Animader harta paling berharga keluarga kami untuk berjaga-jaga. Dengan itu, bahkan jika dia bertemu dengan Master Top yang mirip dengan yang dia temui sebelumnya, Master itu tidak akan bisa melawan artefak magis kita sama sekali. Yang menimbulkan pertanyaan, apa yang membuatnya begitu lama? Aku ingin kalian semua segera mendaki gunung juga untuk membantu Felton, kata Iret dengan cemberut. Ya, Nona Gunther, jawab bawahan sebelum lari. Iret sendiri hanya berbalik untuk melihat layar di depannya. Kamu bisa berhenti bersembunyi sekarang. Saya sudah tahu Anda mendengarkan percakapan kami sejak awal, kata Iret dingin. Setelah itu, seorang wanita muda perlahan keluar dari balik layar. Itu adalah Yumi. Dia tidak tahu mengapa dan kapan itu dimulai. Tetapi Yumi tidak bisa melupakan Geralt, dan dia mendapati dirinya terus-menerus memikirkannya. Dia benar-benar berharap bisa melihatnya lagi, meskipun dia bahkan tidak tahu apakah itu bisa terjadi. Tetap saja, pada akhirnya, apa yang benar-benar dia harapkan adalah agar Geralt tidak pernah tertangkap oleh neneknya. Kamu pasti sangat senang karena aku belum bisa menangkap anak muda itu, bukan? Tanya Iret sambil memelototi Yumi, suaranya dingin. Kenapa kita bahkan perlu menangkapnya? Nenek, dia tidak menaruh dendam atau keluhan terhadap kami. Dan dia bahkan berencana untuk mengunjungimu sebelum ini. Dengan pemikiran itu, mengapa kamu harus berkolusi dengan portal penghakiman untuk menyakitinya? Tidak bisakah semua ini diselesaikan hanya dengan mengobrol dengannya? Setelah itu selesai, kamu bisa melepaskannya, kan? Pinta Yumi. Matanya memerah. Hah, Anda benar-benar telah jatuh cinta padanya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan sihir macam apa yang dimiliki anak itu. Sejak kamu masih muda, kamu selalu membenci dan menolak setiap pria yang mencoba membuat kemajuan padamu. Meskipun begitu, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar akan terpesona olehnya setelah mengenalnya hanya beberapa hari. Balas Iret, jelas merasa jengkel karena dia merasa Yumi tidak memenuhi harapannya. Saya suka, aku tidak.
Jawab Yumi, tersipu malu saat dia dengan gugup menarik pakaiannya sendiri untuk menenangkan dirinya. Siapa yang kamu pikir kamu bercanda? Bagaimanapun, saya harap Anda tahu bahwa selain mencapai tujuan keluarga Gunther, nenek juga ingin menemukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Saya katakan sekarang bahwa Anda jatuh cinta padanya hanya akan berakhir dengan tragedi. Sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan pernah bisa bersama dengannya. Dia bukan seseorang dalam genggamanmu. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku coba katakan di sini? Kata Iret, merasa sangat tergoda untuk kehilangan kesabaran. Namun, dia adalah orang yang tua dan berpengalaman. Itulah sebabnya dia mengubah ekspresi awalnya yang kejam menjadi ekspresi pasrah saat dia melihat cucunya. Kenapa kalian semua terus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah memiliki akhir yang bahagia dengannya? Bagaimana kalian semua bisa mengatakan itu dengan begitu percaya diri? Jawab Yumi dengan panik. Hatinya sekarang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang luar biasa saat dia mengingat kata-kata guru Ghost saat itu. Perhatikan. Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini. Tapi jika tidak, aku benar-benar takut kamu akan cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang bodoh di masa depan. Jadi itu, aku akan memberitahumu semuanya hari ini, kata Iret sambil menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sekarang serius. Iret kemudian berbalik untuk melihat Yumi sebelum bertanya, katakan padaku. Apakah Anda benar-benar tahu siapa Geralt itu? Siapa dia? Tanya Yumi. Matanya berubah serius. Sejak pertama kali bertemu dengannya, Yumi sudah tahu bahwa Geralt bukan orang biasa. Meskipun benar bahwa Geralt adalah pewaris keluarga terkaya dan paling berpengaruh di planet ini, neneknya tetap tidak perlu merancang begitu banyak taktik dan jebakan hanya untuk menangkapnya jika dia hanyalah orang biasa. Sial, neneknya bahkan akhirnya berkolusi dengan portal penghakiman hanya untuk berurusan dengan Geralt. Semua ini menimbulkan pertanyaan, meskipun benar bahwa latihan Geralt saat ini jauh melebihi latihan rekan-rekannya, Iret kemungkinan besar bisa menghadapinya dengan mudah. Dengan kata lain, benar-benar tidak perlu bagi mereka yang berasal dari portal penghakiman yang bahkan lebih kuat dibandingkan dengan keluarga Yumi untuk berkolusi dengan Gunther hanya untuk berurusan dengan Geralt. Lagi pula, apa perlunya bergabung jika kedua belah pihak jelas cukup mampu untuk menangkapnya sendiri? Dengan mengingat hal itu, tidak heran mengapa kata-kata Iret membangkitkan rasa ingin tahu Yumi. Mengangguk, Iret kemudian menghela nafas sebelum berkata, Baiklah, ikut denganku. Setelah itu, Iret membawa Yumi ke ruang rahasia eksklusifnya yang Yumi tahu adalah area terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh kepala keluarga Gunther saat ini. Setibanya di sana, Iret dengan lembut menyentuh sebuah mekanisme yang mengakibatkan pintu kamar terbuka perlahan. Setelah mengambil satu langkah ke dalam ruangan, Iret memicu cahaya terang untuk tiba-tiba menyala, menerangi kegelapan awal dari apa yang ada di balik pintu. Saat Yumi mengikuti di belakang neneknya, dia sekarang menyadari bahwa pintu itu mengarah ke aula besar yang luasnya setidaknya 400 meter persegi. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa dinding batu yang mengelilingi aula terbuat dari batu biru. Terlepas dari itu, setelah berjalan beberapa saat, keduanya akhirnya berdiri di depan peti mati besar yang diletakkan di atas platform tinggi yang terletak di tengah-tengah apa yang tampak seperti lobi. Peti mati itu sendiri terlihat agak aneh, untuk sedikitnya. Itu menyerupai peti mati kristal abadi, dan bagian bawahnya entah bagaimana melayang di udara. Sementara bagian dalam peti mati tidak terlalu jelas, Yumi masih bisa dengan jelas melihat bahwa di dalamnya ada mayat seorang wanita. Setelah menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu selama beberapa waktu, Yumi akhirnya menyadari bahwa ada lebih banyak kekaguman di ruangan itu. Pertama, rak buku menempel di setiap dinding ruangan, dan masing-masing penuh dengan buku-buku rahasia paling berharga dari keluarga Gunther. Selain itu, ada juga tempat dupa yang saat ini memegang beberapa batang dupa yang menyala di dinding paling utara, dan diletakkan tegak di dekatnya, adalah sepotong batu giok. Mengambil langkah ke depan, Yumi juga menyadari keberadaan kuali alkimia besar. Isinya saat ini memancarkan segala macam lampu warna-warni yang sejujurnya terlihat agak aneh dan menyeramkan. Sekarang di puncak rasa ingin tahu, Yumi mendapati dirinya berkata, "Nenek, karena ini adalah pertama kalinya kamu melangkah ke tempat ini. Mau bagaimana lagi kamu akan sedikit penasaran. Bagaimanapun, ini adalah ruang rahasia tempat keluarga kami menyimpan barang-barang kami yang paling misterius dan berharga. Sementara dengan benar, hanya kepala Gunther yang diizinkan untuk masuk ke ruangan ini. Aku membuat pengecualian untukmu hari ini," kata Iret agak santai. Mendengar itu, Yumi menelan ludah sebelum bertanya, "Ini, peti mati. Mungkinkah itu memegang mayat kuno wanita yang sebelumnya kita cari di dasar lautan?"
Itu dia. Oke, apakah dia benar-benar penting? Bahkan Geralt masih mencarinya. Sejujurnya, seandainya kamu tidak menyesatkannya dengan Death Anis saat itu, dia pasti sudah berhasil menemukannya saat ini. Kata Yumi agak penasaran. Yah, tentu saja dia masih mencarinya. Lagi pula, wanita berbaju putih ini adalah salah satu wanita Geralt. Jawab Iret sambil menyipitkan matanya. Dia, Geralt apa? Tapi, dia sudah berada di peti mati itu setidaknya selama puluhan ribu tahun, bukan? Tanya Yumi, menggelengkan kepalanya tak percaya. Yah, untuk lebih spesifik, namanya Zilla Lockland, dan dia adalah wanita Geralt di kehidupan masa lalunya. Bagaimanapun, berhentilah menyela saya dan biarkan saya menguraikannya sebelum Anda mengajukan pertanyaan lagi. Kamu akan mengerti semuanya setelah aku selesai menjelaskan. Jawab Iret saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya sebelum mulai mondar-mandir saat dia perlahan memberitahu Yumi seluruh cerita. Dengan telinga terangkat, Yumi mendengarkan saat Iret berkata, meskipun aku yakin kamu sudah tahu bahwa keluarga kita adalah keluarga kuno, kurasa aku belum pernah memberitahumu tentang peradaban suci yang ada ratusan ribu tahun yang lalu. Itu dikenal sebagai peradaban kuno yang hebat. Saat itu, sekte pelatihan kuno sangat banyak. Jadi ada banyak yang mampu melatih diri mereka sendiri untuk mencapai pencerahan spiritual. Dengan pemikiran itu, banyak pejuang hebat dan kuat lahir, dan mereka mampu melakukan hal-hal yang hampir tidak manusiawi seperti memecahkan gunung, membuat keajaiban, dan bahkan mengendalikan 5 elemen. Mereka benar-benar makhluk yang maha kuasa. Namun, di antara mereka semua, ada satu orang yang melatih dirinya sampai pada titik di mana dia tidak hanya mencapai pencerahan spiritual, tetapi dia juga bisa menjadi abadi. Sejak hari dia berhasil mencapai keabadian, dia memperoleh kemampuan untuk hidup baik di surga maupun di bumi tanpa perlu bereinkarnasi. Yumi mendapati matanya semakin melebar sekarang, menemukan semua yang dikatakan neneknya aneh dan misterius. Meski begitu, kecemerlangan peradaban besar zaman kuno seperti meteor, dengan kata lain, meskipun terang dan menyilaukan, itu berumur pendek, dan juga tidak padam. Seluruh peradaban menghilang begitu saja tanpa jejak pada suatu malam. Mendengar itu, Yumi mau tidak mau bertanya, tapi, jika peradaban kuno yang hebat benar-benar ada dan orang-orang saat itu sekuat yang Anda gambarkan, bagaimana mereka bisa menghilang atau mati dalam semalam? Nenek, itu karena roh suci, roh kudus. Memang, pikiran Anda, ada banyak roh suci di bumi kembali selama peradaban besar kuno. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, roh suci tiba-tiba mulai menghilang. Mereka baru saja mulai menghilang tiba-tiba, tanpa bisa mengandalkan roh suci. Mereka yang masih berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual tidak bisa menghindari malapetaka, dan jiwa mereka akhirnya terhalau. Dengan mengingat hal itu, tanpa dukungan roh suci, orang dengan tubuh abadi tidak dapat terus mempertahankan kekuatan kunonya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti semua usahanya untuk menjadi orang yang paling kuat saat itu sia-sia? Lagi pula, bahkan dia tidak bisa menahan malapetaka itu. Jawab Yumi, disitulah Anda salah, kata Iret dengan senyum pahit di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Aku salah. Lalu, apakah itu berarti dia berhasil menghindari malapetaka, meskipun dia tidak bisa mempertahankan tubuh abadinya? Betul sekali. Bagaimanapun, dia adalah master top abadi selama peradaban besar zaman kuno. Kembali ketika bencana terjadi, semua master besar bahkan tidak mampu melawan. Jadi mereka akhirnya mati atau melarikan diri jika mereka bisa. Pria itu, bagaimanapun, memilih untuk menjalani transformasi supernatural untuk menghadapi situasi tersebut. Karena dia mahir dalam beberapa teknik transformasi supernatural, dia memilih untuk memadatkan roh primordialnya dan menggunakan metode reinkarnasi buatan untuk menghindari malapetaka. Untuk menyelesaikan siklus itu, dia perlu bereinkarnasi 9 kali, dan saat ini dia yang ke-9. Dia akhirnya akan bangun lagi di kehidupan ini. Setelah itu, Iret harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri sejenak. Begitu dia menghilangkan perasaan itu, dia kemudian menambahkan, roh primordial itu sendiri dikenal sebagai roh primordial Hercules, dan teknik supernatural Hercules adalah sesuatu yang dia buat sendiri. Dengan pemikiran itu, apakah kamu mengerti sekarang, Yumi? Siapapun yang berhasil mendapatkan roh primordial akan dapat melatih dan mencapai tubuh abadi. Saya mengatakannya sekarang bahwa apa yang saya katakan sekarang adalah rahasia yang sangat besar. Sangat sedikit orang di dunia yang tahu tentang ini. Saat napas Yumi semakin cepat, dia kemudian bertanya dengan tidak percaya. Nenek, kamu tidak bisa mengatakan bahwa Geralt adalah roh primordial dari Master Top saat itu, kan?
Menyaksikan Yumi hampir jatuh karena keterkejutannya, Iret menjawab, memang. Saya juga sangat menyadari bahwa selain dari keluarga kami dan portal penghakiman, banyak orang lain juga mencoba mencari dan mendekatinya. Perhatikan bahwa Geralt masih memiliki banyak potensi yang terbuka, dan ada banyak ruang baginya untuk mengembangkan lebih jauh. Dengan mengingat hal itu, baik keluarga kami dan portal penghakiman benar-benar takut pada Geralt. Kami tidak hanya tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi kami juga khawatir akan terlalu menyakitinya. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita secara tidak sengaja membuatnya sangat frustrasi sehingga potensi dan kemampuannya yang penuh akhirnya dipaksa keluar. Dengan mengingat hal itu, satu-satunya hal yang berani kita lakukan saat ini adalah menangkapnya terlebih dahulu. Setelah itu selesai, kita akan perlahan mencari cara untuk menghadapinya. Di satu sisi, ini semua adalah pertaruhan, dan satu-satunya pilihan adalah menang. Dengan itu, saya harap Anda akhirnya melihat gambaran yang lebih besar sekarang. Apakah kamu masih berpikir bahwa Geralt adalah seseorang yang seharusnya kamu cintai? Tanya Iret dengan dingin. Mendengar itu, Yumi hanya bisa mundur beberapa langkah saat ketidakberdayaan menyapu seluruh tubuhnya. Jika apa yang dikatakan Iret semuanya benar, maka benar-benar tidak mungkin baginya untuk mendekati kualifikasi untuk mencintainya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.